Haleluya, haleluya. Bertemu dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandeirot dalam program YouTube yang saya namakan Mujizat Masih Ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita terus disertai, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun pada faktanya ada ujian pergumulan yang kita hadapi, bahkan situasi keadaan bangsa, bukan cuma bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia, dengan adanya COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Tapi saat ini saya ingin sampaikan bahwa jangan engkau takut, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya akan putarkan video pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk semua kita yang ada di Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, agar supaya kita tidak boleh panik, tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas, tidak boleh mendengar berita-berita hoax yang hanya menghancurkan iman kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lihat sendiri, kita nonton sendiri pesan video dari Presiden Joko Widodo. Biar menjadi berkat bagi kita semua. Setelah Anda mendengar, melihat, menonton video Presiden Joko Widodo, saya akan lanjutkan dengan firman Tuhan agar supaya Anda dikuatkan oleh Tuhan. Sebab penjaga yang tidak pernah terlelap hanya penjaga Israel, yaitu apa? Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Silakan menonton video ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Anda lihat sendiri, Anda telah menonton, Anda telah mendengar pesan Presiden Republik Indonesia bagi kita masyarakat Indonesia, agar supaya kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh panik, tidak boleh cemas. Karena ketika kita takut, maka saudara, ketakutan itulah yang akan membunuh kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa menit ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, agar menjadi kekuatan kita. Tidak boleh kita terfokus dengan Corona atau COVID-19 ini, tetapi kita terfokus pada Tuhan. Memang kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati. Itu adalah hal yang benar. Tetapi tidak boleh, saudara, kita besar-besarkan namanya COVID-19. Mari kita besar-besarkan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampaikan, yang Anda baru nonton itu, ini luar biasa karena semua itu ada dalam firman Tuhan. Yang pertama, saya akan bagikan berkat firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pertama, saudara, jangan takut. Presiden Republik Indonesia sudah menyampaikan kepada kita, jangan takut. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa jangan takut. Sebab Allah kita menyertai kita. Allah memegang hidup kita. Allah yang mengendalikan situasi keadaan hidup kita. Sebab saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, baik ataupun jahat, kalau tidak diizinkan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Nah, saya sampaikan melalui video ini, jangan takut. Jangan takut. Ketika Anda mengalami ketakutan, itu memang manusiawi, tetapi jangan terbawa dengan ketakutan. Anda harus hancurkan ketakutan itu dengan firman Tuhan. Dengan Anda membaca firman, Anda akan dikuatkan oleh Tuhan. Presiden juga berkata bahwa jangan cemas, saudara. Di dalam Alkitab jelas berkata, saya akan bacakan bagi saudara yang mendengar firman Tuhan ini agar supaya kita saling menguatkan satu sama lain. Bukan berarti saya sudah hebat, saya kuat, tetapi kita saling menguatkan agar supaya kita kuat di dalam Tuhan.
Firman Tuhan jelas berkata di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan jelas menyampaikan bagi kita semua agar supaya kita berjaga-jaga. Apa yang dipesankan oleh Presiden itu sangat benar. Lukas 21 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, ketika Anda ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, maka firman Tuhan ini yang kita baru dengar ini menjadi tergenapi dalam hidup kita. Karena kalau kita ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, maka kita akan mati. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan cemas, serahkan semua kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Ketika Tuhan bertindak, Dia akan berikan perlindungan, Dia akan memberikan pembelaan, Dia akan memberikan mujizat, Dia akan memberikan jawaban dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan juga, karena Presiden Republik Indonesia juga berkata, jangan khawatir. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam firman Tuhan sangat jelas memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, karena ketika kita percaya kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-6. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Saudara, janganlah engkau khawatir. Nyatakanlah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan perlindungan dalam hidup saya dan saudara dimanapun Anda berada. Jangan kita takut berlebihan, jangan kita khawatir berlebihan, jangan kita cemas berlebihan, karena itu akan membawa saya dan saudara kepada kematian. Yang terakhir, firman Tuhan yang akan saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Dengar baik-baik firman Tuhan ini sangat memberkati kita semua. Sangat memberkati saya dan saya yakin akan memberkati saudara. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Penting bagi kita, saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Anda takut, ketakutan berlebihan, ketika Anda cemas berlebihan, ketika Anda khawatir berlebihan, saudara, ketika Anda panik berlebihan, saudara, yang Anda akan alami Lukas 1:26, yaitu kematian. Tetapi ketika engkau menenangkan hatimu, engkau tenangkan jiwamu, saudara, Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja kita tenang. Saudara, dekatkanlah dirimu, hatimu, jiwamu, hidupmu kepada Tuhan, agar supaya engkau mengalami ketenangan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, jadilah tenang, agar supaya kita dapat berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan doakan semua yang menonton video ini. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya, aku berdoa, semua yang menonton video ini, diberkatilah mereka semua. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai hidup mereka. Biar mereka tidak hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi mereka akan hidup dengan ketenangan, damai sejahtera, agar supaya mereka dapat berdoa kepada Tuhan. Jauhkan mereka semua dari setiap virus yang menimpa bumi ini. Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami semua. Berkati bangsa Indonesia, berkati Presiden Republik Indonesia, biar dia terus dilindungi, disertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.